Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah وعابد ربه حتى اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلى الحالك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Paripurna Darul Alman Marsan Sejahtera, yang sama-sama kita hormati Panitia Ramadan 1442 Hijriah. Kemudian sama-sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT, para alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat untuk dapat menghirup dan bangun dari tidur kita. Karena memang tidur, sebagaimana doa yang sering kita baca ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami mati. Dan rupanya tidur itu merupakan mati. Selawat dan salam juga tak lupa pula kita ucapkan buat baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sedang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaji kita pada pagi hari ini adalah dengan tema penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sedang berpuasa. Kalau kita berbicara tentang penjagaan, maka kalau kita tengok Kamus Besar Bahasa Indonesia, diambil dari kata jaga. Menjaga itu artinya orang yang menjaga atau yang menahan. Maka penjagaan ini sering kita lihat dan kita tengok dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita pergi ke kantor, ketika kita pergi ke mall, ketika kita pergi ke tempat perbelanjaan atau supermarket, di situ ada tukang jaga yang disebut dengan satuan penjagaan atau disingkat dengan satpam. Ketika kita pergi ke instansi yang penting seperti bank ataupun kepada tempat pemerintah, di situ juga ada penjagaan atau yang sering kita panggil dengan polisi.
Ketika ada orang yang menjaga kedaulatan, maka kita sering sebut dengan Tentara Nasional Indonesia. Banyak sekali bentuk penjagaan-penjagaan ini, dan tentunya tak kalah hebatnya adalah penjagaan Sang Pencipta. Kalau tukang jaganya masih yang atas namanya manusia, maka ada sunnatullah, Allah ciptakan bangun dan kemudian tidur. Tetapi kalau sudah yang menjaga itu, la ta'khuzuhu sinatu wala naum, orang yang tak pernah tidur dan tak pernah tidur sejenak pun, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kata-kata menjaga itu berasal dari akar kata hafazah. Hafazah atau hafizu. Maka di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 12 kali. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga solat kita. Hafizus salawati was salatil wusta. Maka banyak sekali perintah Allah tentang penjagaan ini. Maka ketika kita menjaga Allah sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, apa kata Allah? Ihfazillah yahfazka. Kalian jaga Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apa maksudnya? Apakah Allah butuh penjagaan kita manusia yang lemah dan penuh dosa ini? Tidak. Maknanya ihfazillah, jagalah Allah, artinya tunaikan haknya, jaga selalu perintahnya. Maka Allah akan jaga kita. Maka di dalam surah Ar-Ra'd yang saya bacakan tadi, yang artinya lahu mu'aqqibatum, bagi setiap manusia ada malaikat-malaikat, min baini yadayhi wa min khalfihi, di depan mereka dan di belakang mereka, yahfazunahu min amrillah, tugasnya itu adalah menjaga kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah Allah kita laksanakan, banyak perintah Allah, aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, dan banyak lagi perintah Allah yang bersifat wajib. Setelah kita lakukan, maka Allah jamin, Allah jaga kita dengan Allah utus 2 malaikat yang menjaga kita di depan dan di belakang. Apa tugas malaikat ini? Yang pertama adalah di dalam urusan duniawi, malaikat itu akan menjaga kita dari sesuatu yang tidak menyenangkan kita, yang mungkin akan memudaratkan kita. Banyak contoh Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Mari kita patut contoh beliau, bagaimana tentunya Allah menjaga Nabi Allah ini sebagai utusan Allah. Allah jaga dia. Kapan itu? Ketika kita ingat Rasulullah SAW setengah duduk di dekat Kaabah. Jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah dulu, Nabi Muhammad SAW tempat duduknya dia sering berada di sekitaran Kaabah. Ketika itu Abu Lahab berkata kepada kawan-kawannya, wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian menengok hari ini Muhammad sedang duduk di dekat Kaabah itu? Saya akan injak tengkuknya biar dia malu di depan orang. Maka berbondong-bondong orang melihat Abu Lahab ingin menginjak kepala Nabi dari belakang. Berjalanlah Abu Lahab dan disaksikan oleh orang banyak dari belakang ingin menginjak kepala Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah melangkah dan hampir dekat kepada Nabi Muhammad SAW,
tiba-tiba Abu Lahab tadi terjatuh, terguling. Apa sebab? Karena datang malaikat menjaganya. Apa kata malaikat itu? Sempatlah kaki Abu Lahab tadi ya Muhammad sampai ke kepalamu, maka Allah akan koyak jasad Abu Lahab seperti mengoyak kertas. Begitulah Allah menjaga Rasulnya. Dan tentu setelah kita lakukan segala perintah-perintah Allah. Kemudian kapan lagi ketika Allah menjaga hambanya? Kembali kepada sirah nabawiyah kita. Kita boleh buka sirah nabawiyah kita. Ketika istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, ketika itu Nabi Muhammad SAW diberikan dan diturunkan wahyu berupa surat Al-Lahab. Apa isi surat Al-Lahab? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah Abu Lahab. Maka ketika ayat itu turun dan dilantunkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang ketika itu masuk Islam, maka tiba-tiba karena sering diucapkan oleh orang banyak, celaka Abu Lahab, celaka Abu Lahab, tiba-tiba Abu Lahab tadi sakit. Melihat suaminya sakit di rumah terbaring tak bisa apa-apa, Ummu Jamil istri Abu Lahab marah. Karena dia melihat orang-orang yang sudah masuk Islam sering mengucapkan dan melantunkan ayat-ayat firman Allah yang baru turun itu, surat Al-Lahab. Lalu Ummu Jamil tadi dengan marahnya mencari Nabi Muhammad dengan membawa batu yang besar di tangan kanan dan tangan kirinya. Apa tujuannya? Ingin melempar Nabi Muhammad dengan batu yang besar. Berjalanlah dengan bergegas-gegas Ummu Jamil tadi pergi ke sekitaran Ka'bah. Karena untuk mencari Nabi Muhammad ketika itu tak susah. Cari saja Nabi Muhammad di sekitaran Ka'bah. Karena di situ banyak berhala-berhala dan ketika itu Islam belum disebarkan dengan terang-terangan. Ketika itu ditanya, mana Muhammad? Mana Muhammad? Dari kejauhan nampaklah duduk Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Ketika dari kejauhan Abu Bakar nampak dia Ummu Jamil tadi, dia mencari Nabi Muhammad sembari membawa batu di tangannya. Maka Abu Bakar menggigil, bagaimana ni ya Rasulullah? Ummu Jamil datang, mungkin dia akan mencelakaimu. Maka Nabi Muhammad SAW diam saja dan duduk di samping Abu Bakar. Didatangi oleh Ummu Jamil tadi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apakah engkau melihat Muhammad? Abu Bakar terdiam. Kalau aku nampak Muhammad, maka akan aku ambil batu ini, aku lempar ke kepalanya. Karena dengan kata-kata dia selalu membuat suamiku sakit. Abu Bakar di dalam hatinya terkejut. Padahal ketika itu Nabi Muhammad duduk di sampingnya. Nak nampak sama Ummu Jamil tadi. Terkejutlah Abu Bakar bahwasanya Allah menjaga Nabi Muhammad. Allah berikan hijab sehingga Ummu Jamil tadi tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin inilah salah satu dari karamahnya mungkin para wali-wali Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah. Dia lakukan apa yang disuruh Allah, maka otomatis dia mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita lakukan itu semua, Bapak Ibu jamaah sedang solat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah akan menjaga kita. Banyak mungkin orang mendapatkan musibah, Allah jaga kita dari musibah itu. Banyak mungkin yang ingin mencelakai kita, menekel kita, menikung kita dari belakang, tapi mereka tak bisa karena Allah menjaga kita. Bagaimana caranya? Yaitu laksanakan perintah Allah. Salah satunya perintah Allah di bulan Ramadan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman,
diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dengan kita melaksanakan puasa ini, maka Allah jaga kita. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kajian yang ringkas ini menambah ilmu kita dan menambah keyakinan kita bahwa Allah selalu ada dan selalu menjaga kita. Jangan takut dan jangan ragu, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.